Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Yana di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. IPA itu asyik. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi ini merupakan materi kelas 7. Oke, kita akan mulai dengan kompetensi dasar terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan baca dulu apa kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Nah, di sini yang kedua, ada kompetensi dasar keterampilan. Kalau yang tadi adalah kompetensi dasar pengetahuan. Di kompetensi dasar keterampilan ini, kalian nanti akan diminta untuk menyajikan hasil analisis data observasi terhadap benda atau makhluk hidup dan tak hidup. Yang kedua, mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita akan bahas pelajaran yang pertama. Tahukah kamu apa perbedaan benda hidup dan tak hidup? Tahu kan bedanya? Masih ingatkah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Coba perhatikan antara semut dan batu. Apa perbedaannya? Jelas sekali beda ya. Yang satu, coba kita lihat dulu ya. Kalau semut itu bergerak, kalau batu diam atau tidak bergerak. Kemudian semut itu bernafas, batu itu tidak bernafas. Semut membutuhkan makanan sedangkan batu tidak. Jadi dari kedua itu apa bedanya? Ya, betul sekali, yang satu adalah benda hidup dan yang satu adalah benda tidak hidup. Sekarang kita akan ulangi kembali tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketiga memerlukan makanan atau nutrisi. Yang keempat bernafas. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang keenam berkembang biak atau bereproduksi. Yang ketujuh adaptasi. Kedelapan regulasi. Dan yang kesembilan adalah ekresi. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang mungkin dulu pernah kalian pelajari di materi IPA SD. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan badannya, ada yang berjalan dengan tubuhnya, dan lain-lain. Ada yang berenang dengan sirip, contohnya adalah ikan. Itu bergerak ya. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup ini bisa kalian observasi atau kalian amati dari penglihatan kalian sendiri ya. Yang kedua adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya adalah ketika kalian menyentuh daun putri malu, maka dia akan mengatupkan daunnya. Contohnya lagi, Mbak Nabila ketika dicubit, maka akan merespon dengan suara atau kesakitan. Aduh, gitu misalnya. Yang ketiga, makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Nah, makanya dia bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia bergantung kepada tumbuhan. Selanjutnya bernafas atau respirasi. Coba kalian kalau masih bernafas berarti kalian masih hidup ya.
Manusia bernafas dengan bantuan hidung dan paru-paru. Hewan bernapas dengan cara berbeda-beda, misal ikan bernafas dengan insang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Jadi, bertambah besar, bertambah tinggi, itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Contoh, katak dari menetas menjadi berudu, kemudian menjadi katak dewasa. Atau kalau kalian manusia, berkembangnya dia berkembang lebih dewasa pemikirannya. Kemudian berkembang biak atau bereproduksi. Ada dua cara perkembangbiakan. Yang pertama cara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma. Contohnya seperti tumbuhan. Ada yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi contohnya ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap alat tubuhnya. Contohnya, burung elang memiliki kuku yang tajam. Itu biasanya digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Kemudian adaptasi fisiologi, penyesuaian diri terhadap fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia menambah sel darah merah jika berada di pegunungan karena terlalu dingin. Kemudian adaptasi tingkah laku. Penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contohnya adalah bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya. Regulasi. Apa itu regulasi? Proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh saraf dan hormon. Kemudian yang terakhir adalah ekresi. Ekresi adalah sistem pengeluaran zat sisa. Alat ekresi manusia itu ada 1. Paru-paru, dia mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, kulit, mengeluarkan keringat. Yang ketiga, ginjal, mengeluarkan urin. Yang keempat, hati, mengeluarkan bilirubin. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian ketahui. Kalian bisa mencari sumber yang lain lagi di buku atau dimanapun. Kemudian, sekarang kita akan beralih kepada materi klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi? Mari kita pelajari. Di sini ada 2 klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Kunci determinasi itu digunakan untuk melakukan klasifikasi. Klasifikasi apa? Klasifikasi adalah pengelompokan. Ilmu yang mempelajari tata cara pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Sedangkan urutan kelompok disebut takson. Klasifikasi makhluk hidup disusun berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, ini ada klasifikasi yang dibuat menurut seorang tokoh yang namanya Carolus Linnaeus. Berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup dengan cara yang pertama, mengamati dan meneliti makhluk hidup yaitu persamaan ciri struktur dalam dan luar tubuh dari berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian yang kedua, jika ada yang mirip dijadikan satu kelompok, jika ada yang berbeda dijadikan satu kelompok. Yang ketiga, memberikan istilah tertentu untuk setiap klasifikasi berdasarkan banyak dan sedikitnya persamaan ciri. Nah, ini ada contoh tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Jadi kayak kumpulan dari pengklasifikasian itu. Nah, kalau takson tumbuhan dan hewan itu hampir sama, tapi ada yang beda. Yang paling besar itu adalah kerajaan atau kingdom. Kemudian di bawahnya kalau tumbuhan ada divisi, divisium, kalau hewan ada phylum. Kemudian bawahnya lagi ada kelas, sama ya kelas, kemudian ada order, kemudian ada family, genus atau marga, kemudian
sampai ke spesiesnya. Nah, ini yang atas itu dari kingdom itu yang paling besar, kemudian turun ke bawah ke kelompok yang lebih kecil yang mempunyai persamaan ciri yang sama gitu. Sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Ini digunakan untuk menamakan spesies dengan nama ilmiah. Sistemnya adalah seperti ini. Yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama sama dengan nama genus, kata kedua sama dengan penunjuk spesies. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan atau dicetak miring atau digaris bawahi. Ini adalah sistem nama ganda, penamaan ilmiah dari spesies. Oke, ada contohnya ini, nama ilmiah jagung, Zea mays atau Zea mays. Oke, kata pertama menunjukkan genus, diawali dengan huruf besar. Kata kedua, spesies, diawali dengan huruf kecil. Nah, penamaan ilmiahnya ini bisa digarisbawahi atau dengan dicetak miring. Itu adalah contoh penamaan ilmiah. Jadi tumbuhan atau hewan berdasarkan klasifikasinya tadi. Jadi spesiesnya itu paling kecil, kemudian ada genusnya, ada marganya, ada keluarganya. Oke, ini contohnya nama ilmiah jagung adalah Zea mays. Tingkatan taksonnya adalah dia merupakan kerajaan dari plantae atau kerajaannya tumbuhan. Jadi dia tuh keluarganya tumbuhan. Kemudian dia divisinya dari spermatopita, kelasnya dari monokotil, jadi berbiji satu. Ordonya Graminales, famili atau keluarganya adalah Gramineae, genusnya Zea, spesiesnya adalah Zea mays atau jagung. Ini kayak misalnya kamu dikelompokkan nih berdasarkan keluarga kamu. Kamu punya keluarga besar, nah itu keluarga besarnya itu kan nanti jadi keluarga kecil-kecil, nah kayak gitu contohnya. Oke, kakak punya tantangan. Carilah nama ilmiah dan tingkatan takson hewan atau tumbuhan berikut. Yang pertama kucing, yang kedua padi, yang ketiga sapi, yang keempat bunga mawar. Nah, silakan kalian cari nama ilmiahnya apa dan urutan taksonnya seperti apa sampai ke takson yang kingdom atau kerajaan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa tantangannya dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya. Kakak tunggu. Saya akhiri pelajaran pada kali ini. Semoga semuanya paham dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Kenapa tokoh makhluk hidup harus diklasifikasikan? Biar kita tahu mereka termasuk keluarga yang mana. Sesuai dengan persamaan dan perbedaan ciri tadi. Gitu. Jadi kita bisa milah-milah, oh ternyata ini kelompoknya tumbuhan berbiji satu, ini tumbuhan berbiji dua. Kemudian ini kingdomnya kerajaannya siapa? Oh ternyata kerajaannya tumbuhan, ternyata kerajaannya hewan. Ada animalia juga, dan nanti tergantung dengan kerajaan itu. Nanti kalian bisa ini ya cari sendiri kerajaannya ada apa saja, ada plantae, ada fungi, ada animalia, pisces, ikan dan lain-lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.